Jarak dari sebenarnya kehidupan virus itu sekitar 2 meter. Dan bahkan sebenarnya tetangga pun bisa nggak kena. Kalau sebenarnya nggak ada urusan-urusan dengan penularan melalui droplets yang keluar dari air ludah dan sebagainya. Mungkin ini catatan buat kita untuk hidup lebih sehat, menjaga kewaspadaan. Panik pun tidak menyelesaikan masalah. Intinya kalau kita dalam keadaan fit, keadaan sehat, virus pun tidak akan mau menyerang kita. Exactly. Yang bikin heboh itu bisa jadi tisu-tisu basah juga ludes habis. Karena sanitizer nggak ada, di tisu basah aja. Kemudian ada yang ngajarin satu tisu, dikali pedikit, digunting dikit, terus ujungnya terus ditempelin ke telinga. Dan ternyata kemudian dibantah sama dokter bahwa ternyata itu berbahaya sekali. Orang nggak kena virus corona, tapi kena paru-paru basah. Desinfektan itu bisa kecil dan itu berbahaya sekali. Ini ada satu cerita yang menarik, diinspirasikan dari cerita dari Anthony de Mello. Saya modif sedikit. Jadi ceritanya, malaikat pencabut nyawa tampak di depan sebuah gerbang kota. Seorang tua yang tahu tentang malaikat maut itu kemudian bertanya kepada si malaikat pencabut nyawa ini, bagaimana nyawa mereka akan dicabut? Berapa nyawa yang akan dicabut? Malaikat kemudian menjawab, akan ada wabah dan 15 yang akan dicabut nyawanya. Dan selama sebulan itu memang terjadi wabah. Sekitar 100 nyawa tercabut saat wabah terjadi. Ketika akhirnya malaikat maut meninggalkan kota itu, ia bertemu lagi dengan si bapak tua tersebut. Kamu berbohong, bukan 15 tapi ada 100 nyawa yang akhirnya kamu cabut. Lantas si malaikat maut itu berkata, tidak, yang saya cabut nyawanya lewat wabah itu hanya 15. Lainnya mati karena ketakutan dan kesalahan mereka sendiri. Ini jadi tantangan buat kita untuk menjelaskan kepada mereka-mereka bahwa please deh, lebih rasional, lebih masuk akal. Karena kalau enggak, dampaknya itu bisa jauh lebih besar daripada wabah itu sendiri. Contoh ketika gempa bumi di Jepang terjadi waktu Fukushima tahun 2011, itu kan reaktor nuklirnya bermasalah. Apa yang terjadi? Yang meninggal dunia ada 1.600 orang. Bukan karena radiasi, konyol nggak? Nggak ada yang meninggal karena radiasi. Meninggal karena apa? Serangan jantung, stres. Maksud saya gini loh, kadang-kadang kepanikan itu justru memperparah situasi. Waspada iya, tapi bukan panik. Mari kita bandingkan dengan SARS. SARS tahun 2003, daya bunuh SARS. Kalau kita lihat catatan medisnya, itu 10%. Jadi misalnya ada 100 penderita, 10 akan meninggal. Tahu daya bunuhnya virus corona? Cuma antara 2-3%. Itu pun sudah diteliti bahwa mereka-mereka adalah yang satu, komplikasi dari penyakit yang lebih berat, dua, usianya 80 ke atas. Jadi artinya kalau kamu kondisi sehat, kamu bisa sembuh. Yang harus kita sadari adalah dampak berita negatif itu memang jauh lebih cepat ke otak kita daripada berita positif. Jadi ada bagian otak kita namanya amigdala. Ya. Dan itu terjadinya menarik menurut neuroscience. Ketika Anda sudah berusia 25 tahun ke atas, semakin Anda khawatir dengan yang namanya berita-berita negatif. Bagian amigdala ini, yang langsung bunyi, alarm dong. Dan ketika alarm ini berbunyi, amigdala ini akan langsung ngambil informasi di hipokampus. Hipokampus tempat kita menyimpan informasi. Dan yang akan diambil adalah informasi-informasi yang paling gampang negatif. Wih, ada wabah loh. Waktu ketika Jakarta panik dulu, gue sampai nggak dapat makanan loh. Gila, dulu sampai ini, lihat nih yang terjadi kalau sampai ini. So, all this informasi yang negatif, itu yang diambil. Jadi, please, berusahalah imbangi. Ketika Anda mendapatkan informasi yang negatif, perlu juga diimbangi dengan berita-berita positif. Karena di dunia ini, prinsipnya adalah, kamu cari berita apapun, berita itu pasti tersedia buatmu. Jadi, penyebab lainnya traumatis atau karena kadang-kadang pers bisa mengambil keuntungan yang hal seperti ini. Bad news is a good news. 5 sikap kita yang bisa membuat situasi tambah parah. 1, mengutuk dan mensyukuri. Jadi waktu ketika pertama kali virus corona ini menyebar, orang-orang namanya itu orang-orang makanya Cina, ini dan sebagainya. Makan yang bersih dong, jangan aneh-aneh dimakan. Aneh-aneh, nah kayak begitu. Jangan semua dimakan dan sebagainya. Jadi mengutuk. Nothing to do with that. Habis itu bersyukur. Bersyukur kita nggak dapat dong. Tahu-tahu ternyata tersebar juga kemana-mana. Gak ada orang yang pingin dan kondisi susah seperti itu. Betul. Dan kita tidak pernah tahu rahasia Tuhan itu seperti apa. Yang kedua adalah ikut menyebarkan hoax-hoax yang nggak jelas. Contoh, kalau saya adalah orang yang gampang panikan, so what happen adalah otak saya di-set seperti itu.
Yang namanya reticular activating system itu sistem otak yang aneh, keren. Dan dia itu akan men-search apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu cari, apapun yang kamu percaya. Ditambah dengan law attraction. Kamu akan menarik apapun yang kamu yakini dan kamu percaya. Dan kamu mendapatkan berita-berita seperti itu dan kemudian kamu sebar. Padahal itu adalah hoax yang termasuk salah satu yang ngeri dong. Itu sampai hoaxnya separah apa. Jadi sebenarnya ada sebuah laporan yang menarik tentang coronavirus perbandingan dengan SARS, dengan flu babi, dan Ebola. Dan diceritakan bagaimana penyebarannya. Memang hari pertama, penyebaran coronavirus itu melesat yang luar biasa. Tapi setelah itu landai. Nah, yang dipotong di dalam film di YouTube ini adalah hari pertamanya ceklek dong. Tapi hari kedua, ketiga, ke-256 itu tidak disampaikan dong. Jadi orang cuma mendapatkan sepenggal berita. Ih gila ya, virus corona. Sampai segitu wah, ya iyalah statistik satu hari. Atau yang ketiga, diagnosa sendiri ini terjadi di India. Di Totambedu, seorang petani, seorang bapak-bapak, usia 50 tahun, namanya adalah Balakrishna. Jadi ketika mulai batuk-batuk, dia pergi ke dokter dan tidak sembuh. Kemudian dia mulai self diagnosa bahwa dia kena virus corona dan kemudian dia gantung diri dong. Dari menyebar ke anak. Niatnya baik sih. Cuma problemnya satu, dia salah diagnosa. Atau sikap paranoid yang berlebihan. Nah itu memborong, itu termasuk sikap paranoid yang berlebihan. Dan itu ada video di Prancis. Nah ini nggak confirm, ini hoax atau nggak. Ada seorang bule, Prancis, di bahasa Prancis, ngomong dong. Kayaknya itu di kereta, caption di bawah bahwa dia lagi marah, kesel. Karena itu ada orang Chinese, lagi bawa koper katanya. Dia nggak terlalu senang dengan orang-orang China itu karena dianggap menyebarkan. Saking parnonya. Saya cuma mau bilang, kalau aku, seandainya aku berada di situ ya. Mbak, kalau Mbak takut dengan itu, mendingan jangan naik kendaraan umum, bawa kendaraan sendiri saja. Atau yaitu rush, rush kepanikan itu. Boronglah, saking takutnya makanan habis. Ada 4 hal. Satu adalah fight. Fight itu adalah melawan. Panik, bingung, agresif, menyerang, mengutuk. Bisa juga flight. Flight itu adalah melarikan diri. Beli tiket pesawat, lari ke kutub utara. Atau mengurung diri dong, mengunci. Atau ada juga yang freeze. Pasrah juga, salah juga, karena nggak melakukan apapun juga sebenarnya, terlalu pasrah. Nah, ada yang keempat, face it, menghadapinya, menyikapi secara rasional, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi ini. Daripada kita melakukan hal-hal yang tindakan yang sebenarnya kalau kita pikir, nggak akan menyelesaikan masalah ini. Kita bicara tentang virus, penyakit kok. Yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengantisipasi itu. Yang kedua, inilah saatnya lebih menjaga kebersihan kesehatan. Buat yang jarang cuci tangan, ayo jangan jorok. Sela-sela jari. Iya betul, yang lebih bersih. Yang ada di, iya betul. Traveling yang nggak penting dikurangi. Pertemuan yang nggak urgent banget hindari aja dulu deh. Dan ketika kamu sakit, please tahu diri, jangan kemana-mana dong. Meskipun mungkin kamu nggak sakit corona sih, tapi ketika kamu menjaga diri, kamu juga melindungi orang-orang yang tidak sakit supaya mereka jangan sampai ketularan.